A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kisah ini tentang sosok orang yang sangat soleh dari kalangan tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW. Dalam pendapat sebagian orang, beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi. Namanya adalah Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laythi al-Junda'i al-Makki. Dikenal ia adalah orang yang sangat soleh, luar biasa. Sampai di Mekah itu, kalau ada orang yang menganggap dirinya lemah imannya, futur, pasti datang kepada Ubaid rahimahullah untuk minta nasihat. Karena keimanan Ubaid sungguh luar biasa. Kisah ini dinukil dalam sebuah buku. Dan kisah ini kisah sahih. Ada seorang wanita di Makkah yang sangat terkenal dengan kecantikannya. Dan wanita ini terkenal tinggi, putih, cantik, fitnah yang luar biasa. Tapi dia menutup wajahnya, dia memakai cadar. Suatu hari dia bicara kepada suaminya. Dia mengatakan, "Wahai suamiku, kira-kira apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini?" Kata suaminya, "Tentu saja ada. Walaupun kau cantik, tapi akan ada orang yang bisa tidak kena fitnahmu." Kata perempuan cantik itu penasaran, "Siapakah itu wahai suamiku?" Artinya kalau saya buka wajah saya tidak pakai hijab ini, apakah ada laki-laki yang tidak tertarik kepadaku? Maka kata suaminya, Ubaid bin Umair, seorang ulama. Maka tiba-tiba istrinya karena merasa tertantang datang kepada suaminya, lalu ia berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau mengizinkan aku untuk mencoba menggoda Ubaid hanya untuk mengetes keimanannya saja, sekaligus juga mengetes apakah betul memang dia tidak kena fitnah wajahku dan kecantikanku ini?" Karena penasaran juga, suaminya mengatakan, "Baik, saya izinkan." Maka wanita ini pun pergi ke Masjid Haram. Di kisah ini, Ubaid bin Umair ini punya majelis taklim di Masjidil Haram. Seorang ulama besar, dan dalam kisahnya beliau tidak pernah sama sekali berbuat dosa. Allahu alam kalau yang dinukil dari kisah yang lain. Tapi dia disebutkan orangnya sangat soleh. Kemudian datanglah wanita ini lalu mengatakan, "Wahai Syekh, saya punya pertanyaan." Kata dia, "Silakan." Dia bilang, "Tapi pertanyaan ini pribadi. Maka saya tidak bisa menanyakan di depan orang. Kalau bisa saya akan meminggir dengan Anda di salah satu sudut masjid ini." Karena perempuan ini terus menunjukkan kesedihannya, menangis, maka Ubaid mengatakan, "Baiklah, tapi tetap di depan umum, bukan berdua-duaan khalwat." Baik, saat di tiang masjid, tidak jauh dari jamaah juga, tiba-tiba wanita ini pada saat duduk di depan Ubaid, ia membuka cadarnya. Dan memang terlihat kecantikan yang luar biasa. Maka Ubaid rahimahullah mengalihkan wajahnya. Sambil Ubaid mengatakan, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau hanya mau bertanya, kenapa kau harus membuka cadarmu?" Dan wanita ini mengatakan, "Sebenarnya wahai Syekh Ubaid, saya mencintaimu dan saya sangat menyukaimu. Maka aku datang untuk menawarkan diri ini, dan aku tinggal tunggu jawabanmu wahai Syekh. Artinya, kapan kamu mau selesai aku jadi milikmu, terserah kau mau apakan aku." Perempuan ini hanya mau menguji, karena Ubaid tidak mengenal siapa perempuan ini, subhanallah. Lalu Ubaid mengatakan, "Saya akan jawab pertanyaanmu itu kalau kau menjawab 5 pertanyaanku." Tapi sambil buang muka, gak dilihat ke wajah wanita ini, menjaga pandangan. Wanita tersebut menggambarkan Ubaid tidak melihat sedikit pun ke wajahku. Padahal wanita ini di depan matanya dan sangat cantik. Maka kata wanita tersebut, "Tanyalah." Kata Ubaid rahimahullah, "Jadi tadi dia memang bilang waktu dalam majelis, saya punya masalah dan saya mau minta nasihat. Padahal wanita ini cuma mau berbohong, alasan saja agar bisa menggoda Ubaid. Tapi akhirnya mendapatkan nasihat yang benar." Apa kata Ubaid rahimahullah? Ia berikan 5 pertanyaan ke wanita ini. Pertanyaan yang pertama,
andai saja saat ini malaikat maut datang ingin mencabut ruhmu, apakah kau akan menawarkan hal yang sama kepadaku? Kata wanita tersebut, tentu tidak. Pertanyaan kedua, andai saja kamu sedang berada di dalam kuburan, tempat yang pasti akan kau datangi, dan kau sedang bertemu dengan Munkar dan Nakir, dua malaikat yang akan bertanya di dalam kuburan, dan kau sedang ditanya, apakah kau juga akan berpikir tetap akan menawarkan dirimu seperti ini? Dia mengatakan tidak. Yang ketiga, seandainya kau sedang berada bersamaku di padang mahsyar, kemudian buku-buku amal sedang berterbangan, dan kau tidak tahu apakah kau akan terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan kan akan selamat masuk surga, tangan kiri akan masuk neraka. Apakah kau juga akan menawarkan dirimu seperti ini kepadaku? Dia mengatakan tidak. Yang keempat, andai saja kau sedang ditimbang amalmu sekarang, dan kau tidak tahu amal baik atau amal buruk di timbangan amal hari kiamat nanti yang lebih berat, apakah kau masih mau menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir, yang kelima, andai saja kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, kelebihan-kelebihan ini hanya Allah berikan padamu ini, apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Maka dia mengatakan tidak. Maka Ubaid rahimahullah pun mengatakan, kalau begitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada padamu. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Setelah mendengar pertanyaan Ubaid, maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. Lalu kata Ubaid, pulanglah. Lalu Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun ke wajah wanita tersebut. Setelah dia pergi, wanita itu pulang ke rumahnya. Suaminya sudah menunggunya, ingin mengetahui berita apa yang ada sebenarnya. Maka setelah dia pulang, suaminya kaget melihat matanya merah menangis. Kata suaminya, apa yang terjadi wahai istriku? Dia mengatakan, sungguh aku akan binasa wahai suamiku. Aku tadinya ingin bermaksiat kepada Allah. Allah meluruskanku justru melalui Ubaid. Dan sungguh Ubaid adalah orang yang soleh. Dan semenjak hari itu, perempuan itu tidak pernah dandan lagi sama sekali sampai ajal datang menjemputnya. Subhanallah. Teman-teman sekalian, orang yang soleh, orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang orang-orang yang justru tidak mudah tergoda. Kalau teman-teman hanya sekedar godaan sedikit mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa. Tidak boleh mudah tergoda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ahli surga di dalam firman-Nya. Pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat, itu disebutkan bahwa malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka, dan mereka akan berkata para malaikat, Salamun alaikum bima sabartum fanima uqbaddar. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian, dan ini sebaik-baik tempat untuk kembali. Maksudnya adalah surga. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata selamat atas kesabaran kalian, karena mereka sabar dalam 3 hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Untuk bangun sholat, untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal, itu semua butuh kesabaran. Duduk di majelis ilmu butuh kesabaran. Bangun sholat malam butuh kesabaran. Bersedekah pada saat kita butuh kesabaran. Berbakti dengan orang tua yang sudah sangat tua butuh kesabaran. Konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran. Perjuangan semuanya butuh sabar. Ini sebab masuk surga karena kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Kita semua punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang melakukan semua dosa. Apalagi di zaman kita fitnahnya sangat besar. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja. Tapi subhanallah butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Dan yang ketiga, sabar dengan cobaan keseharian. Sabar dengan cobaan keseharian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.